Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 210353 dari RA Manajemen C. Di sini saya akan meresum materi komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi, SEMM. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis secara umum adalah bagian proses membagikan informasi, opini, ide, atau interaksi lainnya baik di tempat kerja maupun di luar perusahaan. Lalu menurut para ahli yaitu Philip Kotler, komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Lalu apa sih tujuan dari komunikasi bisnis ini? Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu untuk memberikan informasi, lalu yang kedua memberikan persuasi, lalu yang terakhir yaitu untuk memberikan kolaborasi. Selain itu, komunikasi juga memiliki fungsi. Fungsi dari komunikasi bisnis yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua pengendalian, yang ketiga memberikan persuasif, lalu yang keempat integritas. Dan unsur-unsur dari komunikasi bisnis yang pertama yaitu mempunyai tujuan pertukaran, lalu yang ketiga gagasan, opini, informasi, dan instruksi, lalu yang keempat memakai saluran personal atau impersonal, lalu yang kelima memakai simbol atau sinyal, lalu yang keenam mencapai tujuan informasi. Lalu jenis-jenis komunikasi bisnis yang pertama yaitu komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, yang ketiga komunikasi formal, yang keempat komunikasi informal, dan yang kelima komunikasi nonformal, yang keenam komunikasi langsung, yang ketujuh komunikasi tidak langsung, dan yang kedelapan komunikasi berdasarkan maksudnya. Lalu pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis baik informasi verbal maupun nonverbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi. Lalu apa pentingnya kita mempelajari komunikasi antar budaya ini? Yang pertama yaitu agar kita mampu menghadapi berbagai keberagaman yang ada baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun masyarakat global. Untuk mempelajari komunikasi antar budaya juga ditunjukkan untuk meminimalisir konflik atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara individu, kelompok, ataupun antar masyarakat. Selanjutnya yaitu etika komunikasi melalui teknologi. Etika dalam penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam pengolahan data supaya dapat diterima oleh orang lain. Nah, manfaat teknologi informasi dalam bisnis yaitu yang pertama mempermudah cara berkomunikasi, yang kedua menghemat biaya produksi atau operasional, yang ketiga monitoring perkembangan bisnis, yang keempat manajemen data, yang kelima sumber pengetahuan dan informasi, dan yang keenam pendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. Lalu materi selanjutnya yaitu pengertian surat. Surat adalah sarana informasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada pihak lain. Pembagian surat ada 5 jenis. Yang pertama yaitu surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas, dan surat lamaran kerja. Nah, contoh dari surat bisnis ini apa? Contoh dari surat bisnis adalah surat perkenalan, surat penawaran, surat pesanan, surat balasan pesanan, surat konfirmasi pesanan, dan surat pengiriman barang atau surat tagihan. Lalu materi selanjutnya tentang proposal. Proposal adalah suatu dokumen yang berisi tentang rencana kegiatan yang ditulis secara terstruktur, yang nantinya proposal itu akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditinjau. Nah, fungsi proposal ini apa? Fungsinya itu untuk memberikan informasi detail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana. Contohnya ketika kita mengadakan seminar, pelatihan, itu mengajukan proposal untuk disupport dananya. Seperti itu. Lalu yang kedua itu untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu untuk mendirikan usaha kecil, menengah, ataupun besar.
Lalu yang keempat itu untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintahan ataupun swasta. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.